Shalom, selamat sore. Saya ucapkan kepada saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, Pastor Francis Morrison Balo. Saya akan menemani saudara untuk menutup hari Sabat ini. Dan kita menyambut minggu bekerja dengan firman Tuhan. Kita sudah menikmati 24 jam, satu hari penuh, duduk bersama Tuhan di hari Sabat. Kita sudah berbakti di rumah, memuji nama Tuhan, membagi kesaksian, dan juga firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan kita sudah menikmati kebersamaan bersama keluarga sepanjang Sabat ini. Saatnya matahari terbenam, kita akan tutup Sabat ini dengan penuh sukacita. Dan Bapak Ibu tinggal menikmati berkat-berkat Sabat sepanjang 6 hari yang kita hadapi. Hari Sabat Tuhan berikan bagi kita sebagai Khalik yang menciptakan langit dan bumi, untuk kita tunduk datang kepadanya. Saya percaya juga bahwa kita punya kerohanian sudah diisi penuh. Ibaratnya handphone iPhone 7 Plus. Sudah lowbat, Anda charge, dan sekarang sudah terisi full 100% dan Anda bisa gunakan itu handphone. Begitu juga dengan hari Sabat. Sepanjang 6 hari yang lalu kita sudah bekerja. Kita punya kerohanian, kita punya kelelahan, sudah lowbat. Dan hari Sabat itulah kita di-charge, diisi ulang oleh Tuhan. Dan sekarang kita sudah 100% untuk siap memasuki 6 hari bekerja. Amin. Baik, sebelum saya membagikan firman, mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, waktu yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan tutup Sabat. Memberkati seluruh para pendengar, dimanapun mereka berada saat ini. Berikan hikmat Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, dan hamba yang akan menyampaikan, Tuhan akan berkati, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua, untuk memasuki minggu bekerja. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, mari kita mulai. Judul renungan saya adalah, bagaimanakah kita menunggu? Mari kita buka Roma 12 ayat 11-13. Sudah dapat? Baik, kita baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Baik, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Dan saat ini juga firman yang telah kita baca menjadi pedoman kita semua. Saya teringat untuk beberapa tahun sebelum gempa bumi dahsyat terjadi di San Francisco tahun 1906. Sudah ada yang lahir belum? Pasti belum ya. Buyut saya lahir tahun 18-an ya. Baik. Gereja Masa Advent hari ke-7 di San Francisco dan Oakland di California, mereka punya roh menyala-nyala, ya. Bagaimana buktinya, pendeta? Saudara bisa lihat, anggota-anggota jemaat terlibat ya dalam mengunjungi orang-orang sakit dan orang miskin. Mereka mendapatkan rumah-rumah yatim piatu dan bekerja bagi para pengangguran. Mereka merawat orang-orang sakit
dan mengajarkan Alkitab dari rumah ke rumah. Anggota-anggota gereja di San Francisco dan California, mereka juga membagikan bahan bacaan Alkitab. Dan mereka memberikan kelas-kelas hidup sehat seperti New Start. Gereja-gereja juga mengadakan sekolah dan membuka kelas untuk anak-anak. Bayangkan, mereka membukanya di bawah tanah. Jadi mereka punya gedung pertemuan Laguna Street dan mereka gunakan lahan di bawah gedung itu untuk sebuah kelas. Mereka juga memberikan rumah bagi para pekerja dan para pelayan medis dipertahankan. Mereka memiliki toko makanan sehat bersama kafe makanan vegetaris. Ya, gereja kita punya namanya Klub Sehat juga. Persis seperti ini. Anggota-anggota jemaat telah memulai kapal misi yang bertugas di pelabuhan setempat. Dan para pendeta melaksanakan pertemuan-pertemuan di aula besar dari kota ke kota sepanjang waktu ke waktu. Bahkan sampai Mrs. White menyebut gereja-gereja ini 2 sarang lebah dan terharu dengan pekerjaan mereka. Saudara bisa baca di Adventist Review and Herald 5 Juli 1900. Ini merupakan sebuah contoh yang luar biasa tentang apa yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan sekarang. Sementara saya dan saudara sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, Tuhan kita akan datang kembali. Percaya enggak? Kita tahu itu isu utama bagi saya dan kita semua adalah apakah yang kita lakukan ketika kita menunggu? Saya sudah kasih contoh. Gereja-gereja Advent di San Francisco dan California, Oakland. Mereka melakukan itu. Dan saya juga berharap kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita akan keluar melayani orang sakit, melayani orang-orang yatim, bekerja untuk orang pengangguran. Dan bukan hanya jasmani saja yang kita perhatikan, rohaninya pun kita perhatikan. Kita mendidik mereka sesuai dengan firman Tuhan. Mendidik bagaimana hidup sehat. Mendidik anak-anak mereka untuk memiliki kerohanian yang mantap. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saat ini kita sedang menanti kedatangannya. Ditambah lagi dengan suasana yang tidak menyenangkan. Oh, jangan lupa juga kita harus memberikan tumpangan. Ya, saya hampir lupa itu. Tumpangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tumpangan bukan hanya rumah, tapi mobil, kendaraan yang kita punya. Kita bisa mengangkut orang-orang untuk berbakti datang kepada Tuhan. Mama saya selalu katakan waktu saya masa kecil, mungkin saya kecil seperti Niko Niko di Citra Raya, ada anaknya dari keluarga Henry, usia segitu. Mama saya selalu katakan, jangan nakal, banyak berdoa. Tahun 2000 Tuhan Yesus datang. Seluruh semua, saya rasa semua ibu-ibu juga pasti zaman dulu mengingatkan tahun 2000 Tuhan Yesus datang. Sekarang sudah 2020. Tuhan meminta agar roh kita juga terus menyala-nyala. Jangan kendor. Kita layani orang. Saya juga didik sama orang tua. Melihat orang tua saya selalu membuka tempat tumpangan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah yang harus dilakukan. Kita sebagai umat gereja Masehi Advent hari ke-7. Saat menunggu Yesus datang, gunakan waktu kita
yang terbaik. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga orang-orang lain, saudara-saudara kita. Kita harus layani. Saya percaya, khususnya bagi emak-emak yang ada di rumah. Para ibu, engkaulah para pahlawan bagi keluarga dan anak-anak. Para ibu, janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu terus menyala-nyala. Saya percaya Anda lelah. Saya percaya di saat musim corona ini, pekerjaan rumah tangga menumpuk dan harus Anda selesaikan. Walaupun seorang diri, tanggung jawab semakin besar. Tapi percayakah Anda bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan. Di saat Anda mau angkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan. Amin saudara. Ya, saya percaya di saat kita terbaring tidur malam hari, Tuhan memberikan kekuatan. Khusus bagi ibu-ibu. Tuhan juga memberikan kekuatan bagi para bapak di dalam pekerjaannya. Sehingga para bapak juga akan membantu ibu-ibu bekerja di rumah. Amin. Ya, biarkan roh-roh melayani itu selalu ada. Begitu juga dengan anak-anak. Mereka juga akan diberikan kekuatan selama kita berada di rumah. Dan saya percaya dan selalu saya katakan, badai ini pasti akan berlalu. Kita ambil hikmah, ya. Menjelang Yesus datang, kita akan gunakan waktu lebih banyak. Seperti di San Francisco, menjelang gempa. Kita juga sama Bapak Ibu. Menjelang berakhirnya corona ini, kita akan gunakan waktu kita untuk melayani kepada orang. Dan selepas corona ini berlalu, kita akan keluar semua, melayani Tuhan. Kita akan rajin. Jangan lupa, hidup kita di sini untuk apa? Melayani Tuhan. Masing-masing kita sudah mendapat tugas, ya. Dan akhir kata, selamat menyambut pekan bekerja. Biarlah kita gunakan waktu kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas hari Sabat yang telah Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih atas persekutuan bersama keluarga sepanjang Sabat ini. Kami sudah membuat mezbah dari pagi hingga petang ini. Biarlah Tuhan dapat menerima mezbah kami ini Tuhan. Menjadi bau-bau yang harum bagi kerajaan sorga. Kami percaya firman yang telah membawakan juga dapat menambah kerajinan kami selalu. Membuat roh kami menyala-nyala. Kami membuka tumpangan bagi orang yang membutuhkan. Sepanjang minggu bekerja ini ya Tuhan. Tuhan akan berkati kami. Tuhan akan menolong langkah kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi tiap-tiap rumah tangga. Berdoa bagi para orang tua. Khususnya para suami, para bapak yang ada di rumah. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Diberkatilah para bapak, para suami ini. Di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah di saat mereka berada di rumah, berkat-berkat mereka juga tidak akan kekurangan. Dan itulah jawaban Tuhan. Diberkatilah para ibu yang selalu bekerja dengan gigih di saat mereka berada di rumah. Engkau akan memberikan kekuatan bagi para ibu, memberikan penghiburan. Dan biarlah kerajinan para ibu juga tidak kendor. Tetap roh menyala-nyala. Bagi anak-anak yang ada di rumah, Tuhan juga memberkati mereka di dalam pertumbuhan fisik mereka. Di dalam pendidikan mereka.
Biarlah anak-anak ini pun dapat menjadi anak-anak penurut pada orang tua dan menghormati orang tua. Dan biarlah orang tua mendidik anak-anak ini seperti yang firman Tuhan sudah sampaikan. Bapa di sorga, memberkati pemerintah kami. Berikan hikmat akal budi dari sorga, sehingga dapat melayani seluruh rakyat Indonesia ini dengan baik. Tuhan, hamba-Mu berdoa juga apabila dalam pekan minggu bekerja ini, umat-umat Tuhan harus keluar untuk bekerja. Malaikat Tuhan akan menjaganya, melindungi mereka dari wabah penyakit sekalipun. Jauhkan dari virus-virus corona ya Tuhan, sehingga mereka dapat kembali ke rumah juga dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan atas situasi yang saat ini kami hadapi. Pencobaan ini justru menambah iman kami lebih setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Besertalah bersama kami sepanjang kehidupan kami. Dan kami siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kami siap menggunakan hari-hari kami menjelang Yesus datang dengan rajin, dengan roh menyala-nyala, dan memberi tumpangan bagi orang yang membutuhkan. Hamba-Mu serahkan doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat Penebus kami. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.